di tanah awak ambil proposal ke Pemda kan tidak logis. Tidak pernah keinginan untuk menghambat pembangunan Pasar Payakumbuh, malah menyokong dengan ketentuan-ketentuan yang ada, relnya secara regulasi hukum, aturan-aturan yang ada, dan kemudian dengan hukum-hukum adat. Jadi masalah aku sebenarnya tidak rumit-rumit mana ada sebenarnya. Masalah sepele. Pasar Payakumbuh pertama terbentuk secara alami. Pasar kota bangun, pemerintah terbantu, ulayat dihargai, kan itu intinya. Rakyat tak taniayu. Rakyat tak taniayu. Bak api patah adat. Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu kembali bersama podcast Kusya Bendi dalam episod kedua dengan Bapak Insinyur Anda Roza Putra, Datuk Patiah Baringge, mantan Ketua KAN Nagari Kota Nanggadang periode 2016-2021, dan beliau adalah Peti Bunian Nagari Kota Nanggadang. Tuak, Assalamualaikum Tuak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bas Robo untuk yang kedua kali Tuak. Ya Pejang. Sesi yang kedua kini pada Tuak, kita mencari problematika harta nagari di Minangkabau berpusat pada konflik pengalian fungsi tanah ulayat, pergeseran aturan adonan pagang gadai serta polemik sertifikasi aset adat yang mengancam kepemilikan komunal dalam sistem material. Dan pada hari ini pada Tuak, kita ingin bertanya kepada Tuak polemik sertifikasi tanah adat, rencana sertifikasi aset pusako tinggi atau ulayat atau tanah nagari menuai penolakan dari Niniak Mamak di Kota Payakumbuh karena dikhawatirkan mengubah kepemilikan komunal menjadi hak milik atau berubah alih fungsi. Apakah ini yang dikhawatirkan oleh anak nagari Kota Nanggadang dan Kota Nanampek pada Tuak? Benar sekali Pak Ujang. Dalam hal itu kita mengkhawatirkan karena prosedur-prosedur melalui regulasi yang telah ada dan regulasi adat yang ada kadang-kadang tidak diikuti lagi oleh pemegang kebijakan-kebijakan yang ada di Minangkabau. Jadi salah satu kita lihat pada Tuak, kan kalau pada Tuak sepengetahuan Datuk pada Tuak peti adat, kita balik dulu kan nagari kita di Kota Nanggadang, di nagari Kota Nanampek, nagari Lembukan, nagari Ayatabi, pokoknya ke 10 nagari lah. 10 negara. Kira-kira pada Tuak yang masih ada di situ yang disabut dengan tanah nagari yang lima-lima di Payakumbuh aku pada Tuak. Pada intinya Pak Ujang, setiap nagari itu kan ada 4 yang seperti kita terangkan sebelumnya, bahasanya ada 4 hak secara adat. 4 secara adat itu ada ulayat kaum, ada ulayat suku, ada ulayat nagari, ada ulayat rajo. Dari 4 itu yang Pak Ujang tanyakan tentang ulayat nagari. Iya, ulayat nagari. Yang tanyakan setiap nagari itu mempunyai ulayat masing-masing. Masih ada masing-masing nagari, 10 nagari itu masih ada ulayatnya masing-masing. Tapi yang paling besar mungkin Kota Nanggadang, Lembukan mungkin. Kota Nanggadang Jelimukan. Iya. Masih luweh tanah nagari itu. Nagari. Pada Tuak. Tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari itu ya. Iya. Tapi kalau yang ada di pusat-pusat kota pada Tuak? Yang ada di pusat-pusat kota, kalau di Kota Nanggadang, pusat pasar Payakumbuh, kemudian Pasar Kabau, Gelanggang Pacuan Kudo.
Pasar Kabau yang di Lebu Baru. Lebu Baru, Lebu ya, Baru. yang jadi terminal tuh Iya, dulu, iya, yang iya. sekarang kan tidak digunakan lagi. Iya. Kalau dulu pada tua awak buka sejarah lah sedikit-sedikit lu pada tua boleh tahu jo kalau anak kemanakan gitu Iya. Kalau dulu tuh dan di Pasar Kabau tuh sampai ada dulu tuh pada tua terminal kini di Lebu Baru tuh. Partamunyu itu memang diperuntukkan, itu adalah wilayah Nagari Kotonan Gadang yang diperuntukkan untuk fasilitas ekonomi masyarakat dalam transaksi jual beli ternak kerbau. Oh di Pasar Kabau tuh. Iya, Segini masih Pasar Kabau aja nama pada tua. Iya. Kalau misalnya yang di apa pada tua di Kubu Gadang? Di Kubu Gadang itu memang wilayah Duo Nagari dan batas antara Nagari Kotonan Gadang dan Tiaka dinamakan Kubu. Jadi kalau wilayah Nagari di Kotonan Gadang itu letaknya batas-batas dengan nagari-nagari lainnya di 250. Jadi itu kok di Kubu nama pada tua. Kubu. Kalau di batas antara Kotonan Gadang dengan Sumolanggang namanya Kubu Condong. Kalau wak di Kotonan Gadang jo Tiaka nama Kubu Gadang. Kubu Gadang. Kalau Kotonan Gadang jo Basuang Kubu Pariang. Kubu Pariang. Nah, kalau Nagari Kotonan Gadang jo Kototuo Tanjung Pati itu namanya Kubu Jua. Ya dua-dua sejarah pada tua. Iya. Jadi pada tua kembali tadi pada tua. Jadi yang model kita bicarakan kini itu kan Pasar Pekumbua. Jadi kita baca di media-media terjadi polemik sagetek dah tua. Dinyatakan yang milik Nagari Kotonan Gadang tu di sebelah ke Pasar Timur. Ayo pada tua. Yang milik Nagari Kotonan Nampe itu Pasar Barat. Kini terjadi musibah batang iko kebakaran di Pasar Pekumbua Barat. Itu mengecekkan legalisasi dan itu dikecekkan ketetapan tanah tu milik Nagari itu yang baap pada tua. Sebenarnya Pujang tentu kita ambil salah yang di timur boleh aja pada tua cerita. Kita nak bisa memisahkan antara timur dan barat Pujang. Cie. Sebab Nagari Kotonan Gadang dan Nagari Kotonan Nampe adalah satu kesatuan dulunya Pujang karena pemekaran baru terpecah. Jadi wilayah Nagari Kotonan Gadang ada yang di Kotonan Nampe. Nah, jadi kalau kan itu kan ada namanya istana dan kedudukan, sosopan Jojarami. Istana itu adalah tempat tinggal. Sosopan Jojarami tempat berusaha dalam bidang pertanian, sawah joladangnya. Jadi di Kotonan Nampe itu masih ada wilayah Nagari Kotonan Gadang. Jadi tidak bisa kita memisahkan satu sama lainnya. Betul. Gitulah tua. Coba Datuk cariton pada tua supaya tahu anak kemanakan kita bah terbentuknya sejarah Pasar Pekumbua. Iko agak luar biasa daripada tua bila baca cerita tadi itu kecil orang nan apa tu mengarati jo ananado di kampung jo Nagari. Pertanyaan Pak Ujang sangat menarik. Ambo teringat dengan pidato Soekarno. Jas merah kata-katanya, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Kan gitu. Jadi permasalahan Pasar Payakumbuh. Pasar Payakumbuh pertama Pujang itu pasar yang terbentuk secara alami. Batamu penjual dan pembeli di bawah batang beringin, di bawah bangku-bangku. Kebanyakan waktu itu masih barter, barang tukar barang. Tetapi karena Sultan Alif Khalifatullah Raja Bagewang merubah nomenklatur Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qorar. Di situ dia menyatakan bahwa adat Pasandi Sara Pasandi Kitabullah. Sara mengatur adat memakai takambang jadi guru. Jadi ketika dia mengubah nomenklatur
mengatur kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qorar, dia punya 2 program, Pujang. Program pertamanya dalam bidang ekonomi, kedua dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi, pasar-pasar yang strategis dan representatif dijadikan pasar serikat berhad sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan ajaran Islam, yaitu pemegang ulayat berserikat dengan nagari-nagari sekitarnya sebagai peramai pasar dengan konsep saling menguntungkan. Kemudian dalam pendidikan dibentuklah pendidikan surau. Pendidikan surau, setiap kaum dihimbau untuk mendirikan surau-surau setiap kaumnya untuk memberi pendidikan kepada anak kemanakan. Jadi setiap nagari disuruh mendirikan surau. Setiap kaum. Setiap kaum. Iya. Oh, bukan nagari berarti. Iya, jadi di dalam kaum itu kan ada 4 jini nama nenek mama, cadiak pandai, alim ulama, dualang. Jadi yang alim ulama ke fungsinya adalah suluh bendang, memberi pencerahan dalam syariat Islam kepada anak kemenakan. Itulah tampaknya mendidik anak-anak kemenakan dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum dan ilmu adat. Jadi di dalam suatu kaum harus ada musala. Himbauan Harus ada himbauan. Musala ko tampe pendidikan. Kalau dulu wak dengar cerita tampe basilik ke? Ya sampai macam itu, Pojang. Jadi lahir dan batin dilatih dalam surau itu, surau-surau kaum itu. Lahir dan batin diajar surau itu. Itu kan ada dulu bahasa itu balik ke surau. Balik ke surau, itulah pendidikan surau itu yang menurut himbauan dari Sultan Alif Khalifatullah. Dan setelah itu tempat ekonomi tadi, yang pasar tadi, kelanjutannya pada itu. Jadi pasarku setelah dinobatkan, setelah dihimbau oleh Sultan Alif Khalifatullah, maka terbentuklah 4 pasar serikat yang ada di Minangkabau, yaitu Pasar Payakumbuh, Pasar Bukit Tinggi, Pasar Padang Panjang, dan Pasar Solo. Itu pasar serikat semuanya 1403 di pasar serikat tuh ada di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Solo. Iya, Pajang. Itu pasar serikat. Pasar serikat. Terus pada itu. Kemudian kita langsung ke masa Perang Padri. Karena adanya perselisihan antara agama dan syarak, karena kaum adat masih mempertahankan adat tradisional seperti sabung ayam, berjudi, dan lain-lainnya yang timbul reformasi Islam yang dimulai dengan pulangnya Haji Miskin, Haji Sumania, Haji Piobang. Terjadi konfrontasi, terjadilah Perang Padri. Jadi Perang Padri. Dalam Perang Padri yang pertama 1803 sampai pas 1825, maka kaum adat kalah oleh kaum Padri. Kaum adat merasa tidak senang. Datang dia ke Painan di Pulau Cingkua, membuat perjanjian dengan Belanda, bantuinnya beken diagih kekuasaan ke Belanda untuk menguasai komoditi-komoditi yang ada di Minangkabau. Sampai segitu perjanjian tahun 8 balik kok kosong. Jadi Perang Padri itu tahap pertamanya 8 balik 03 sampai 8 balik 25. Iya. Terus pada itu kemudian setelah adanya perjanjian-perjanjian itu Bujang, kemudian dilanjutkan Perang Padri, kemudian karena adanya perang Diponegoro di Jawa, kemudian diadakanlah perjanjian perdamaian dengan bentuk plakat panjang, namanya di Kota Padang, Bujang. Plakat panjang. Plakat panjang. Terus plakat panjang dihentikan perperangan antara
Belanda dan masyarakat Minangkabau. Setelah kembali 1931, timbullah perasaan bahwasanya Belanda ini hanya sekedar ingin mempecah belah masyarakat adat dengan masyarakat Sara gitu, Ujang. Jadi diadu domba lah masyarakat adat dengan masyarakat Sara. Sara. Ya, Sara. Jadi dibuat lagi lah 1938 bahwasanya kita kembali ke Baiat Marapalam 1403, mengatakan kita kembali adat pasir Sara, kita bersatulah kembali hukum adat kaum Padri. Terus pada tua. Pasar ke Pujang waktu itu tidak terkelola. Waktu itu peranggan Pujang tidak terkelola, pasar terkelola. Kemudian telah berkuasalah Belanda. Berkuasalah Belanda waktu itu Pujang. Dia menggunakan pasar Payakumbuh ini adalah sebagai penambung komoditi yang laku di pasaran Eropa melalui politik kultur stel Pujang. Kultur stel. Iya, kultur stel, politik tanam paksa. Politik tanam paksa. Komoditinya yang paling utama adalah kopi dan pala. Kopi dan pala. Kopi dan pala. Kemudian pemerintah Belanda membuat untuk kita kan kemarin sudah membicarakan Afdeling Luwak 50. Afdeling Luwak 50. Di Afdeling Luwak 50 Pujang dibentuklah 13 kelarasan. Nah, untuk pengawasan komoditi yang dihasilkan yang laku di pasaran Eropa itu dibuatkanlah rumah-rumah 3 balai lareh di terminal Sago gitu Pujang. Di Sebelah SMP 1. Sebelah SMP 1. Jadi situ 3 balai kelarasan tadi. Ya, 3 balai kelarasan. Tampik masing-masing. Iya. Supaya menghitung atau mencatat, mengontrol supaya hasil kopi hasil palo di bawah pengawasan residen Afdeling Luwak 50. Jadi ada namanya mandornya kontainernya ada namanya Pujang di bawah Demang tuh untuk mengawasi sado-sadonya sebab komoditiku harus full untuk digunakan oleh dibeli oleh pemerintah Belanda dengan harga sekanda hatinya gitu kan. Jadi 3 balai kelarasan itulah yang yang mengumpuan tiba tu istilah mengawasi mengumpuan perpanjangan tangan. Iya, perpanjangan tangan. Terus pada tu setelah itu seperti yang kita terangkan sebelumnya, Dus Dekker Setiabudi menulis buku Machiavellar. Indonesia menderita dibaca waktu Helmina karena begitu menderitanya rakyat pribumi di dalam penjajahan dia Belanda, dia membuat politik etis. Politik etis. Yang pasar-pasar yang strategis dan representatif tadi dijadikanlah pasar yang akan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat pribumi. Itu melalui Ilen Gomente Ordinenting Westen STBLD atau Stakblad Belanda nomor Ompe 90 Jo 681. Isinya kekuasaan Tuan Lareh Jako dibalikan ke Nagori balik. Dibalikan ke pemerintahan Nagori balik. Yang mengelola pasar balikan ke Wali Nagori. Yang dinamakan dengan Penghulu Pasar. Ya. Penghulu Pasar. Penghulu Pasar. Dibalikan ke Nagari balik. Dari pemerintahan kelarasan menjadi Halfdan, pemerintahan kepala nagari jadi Pujang. Inilah yang menguasai perdagangan di pasar Payakumbuh, Wali Nagari. Kebetulan Nagari Koto Nangkadang juga Nagari Koto Ompe sebagai pemilik wilayah. Ya, berganti-ganti orang tuh sebagai penghulu pasar.
Oh, berganti-ganti jadi penghulu pasar. Dan untuk pemasukan pemerintah Belanda hanya dalam bentuk blesteng, pajak penjualan apa-apanya diminta dari pasar pujang. Dari hasil pasar itu ada sebagian disetor ke pemerintahan residen Afdeling 250. Sama lah istilah BO. BO. Letih dari BO tapi bagi hasil lah bantu pujang. Nagari yang sebagai pemilik hak ulayat, diberi 50% dengan tanggung jawab keamanan dan sadonya tanggung jawab negari. Masalah kebersihan itu adalah masalah pemerintah Hindia Belanda. Terus, terus betul menarik nih betul. Terus, kemudian waktu itu Pujang dikeluarkanlah untuk Pak Ujang pernah mendengar pasar pon di Pasar Pakembu itu? Pernah pasar pon. Jadi kebijakan dari Residen Sumatera West Coast melalui Afdeling Luak 50 itu mengucurkan dana untuk membuat pasar pons. Itu Ingkol Fonda Residen Sumatera West Coast. Jadi pasar yang didirikan dari pembiayaan Sumatera West Coast melalui Escotobeng. Semasa itu sebelum lunas ke Escotobeng, pembiayaannya 3.600 gulden, membuat lapak-lapak, ada blok A, blok B, blok C. Kemudian ada pembagiannya macam gitulah Pujang. Ya, tunggu lupa dah tu. Takkan nama waktu ketek dulu model bawa basi-basi dulu gitu nak tuan. Model basi-basi tu model basi-basi dulu. Oh iya takkan nama. Waktu ketek itu pada tu. Blok A, blok B, blok C. Ya. Itu masih peninggalan Belanda dulu Pujang. Jadi dalam hal itu dari 3.600 gulden ketika utang belum selesai kepada Escotobeng, Nagari Kota Nanggodang tetap setiap tahunnya diberi pembagian hak 360 gulden per tahun. Masih ada catatan-catatan itu ada di Nagari Kota Nanggodang sadanya Pujang. Jadi ada bukti-bukti otentiknya ya. Bukti otentiknya dalam bentuk tulisan aja lagi Pujang. Sebab kwitansi itu kan Belanda itu kan sangat disiplin dalam administrasi, betul. Itu terbakar tahun 65 Pujang. Terbakar semuanya. Cuma catatan-catatan buku yang disimpan-simpan oleh nenek mama itu sejarah historisnya ya. Terus pada itu. Kemudian melalui Ingkol Fonda Residen Sumatera West Coast, melalui Escotobeng dibangunlah pasar itu dengan nama Pasar Pon. Ingkol Fonda dengan pembiayaan dia diambil lah pasapon. Iya betul. Kenapa jangan? Iya lah, nenekmu dulu pasapon ya. Pasapon kadang-kadang tu mendiang nenek lah. Iya. Kemudian itulah dibalik ke negari walia pasar tu. Kemudian sampai dua Jepang masuk. Jepang masuk ke Pujang, dikuasailah oleh Jepang pasar tu. Dia Jepang ku lah maksudnya yo ndak ada apanya Pujang kompensasinya kah Nagari. Sebab ini masih dalam perang Asia Timur Raya ke Pujang. Jadi banyaklah penderitaan waktu zaman Jepang tu Pujang. Jadi kemudian kan P5 tu mereka le Pujang. Ya, P5 mereka le. P5 mereka. Sejarah ringkas saja ya Pujang. Iya pada tu. Indonesia merdeka. Pemerintah Republik Indonesia kembali pasar pon Ingkol Fonda Residen itu dibalikkan ke Pasar Serikat balik Pujang. Oh, dibalikkan ke Pasar Serikat. Serikat ya. Nah, setelah merdeka dibalikkan ke Pasar Serikat. Yang jadi penghulu pasarnya tetap Nagari Kota Nanggodang, Nagari Kota Nanompe ya tetap. Yang terakhir Zainuddin Datuk Sati dan Balopiah sebagai penghulu pasar, dan kemudian Samsuar Yahya
Datuk Sinaru Datuk Rajo Malano sebagai penghulu pasar terakhir di Kota Tahun mana Nanggala. tu pada tu? Hah? Tahun mana tu? Terakhirnya menjelang pasar Tabaka tahun 79 Pujang. Itu kalau bukti otentik. Iya, Masuk pasar tu dikelola oleh Niniak Mama. Iya, di Mama penghulu pasar. Penghulu pasar Iya, namanya. penghulu Itu pasar. bukti otentik bahwa pasar itu betul-betul punya nagari. Punya Nagari. Terus pada tu? Kemudian tahun 79 pasar Tabaka Pujang. Pasar Tabaka. Tahun 79. 79 pasar Payakumbuh Kota Tabaka. Mm-mm. Kemudian pasar Tabaka ke Pujang diikuti pasar Tabaka tahun 80. Mm. Untuk menyikapi hal tersebut, untuk membangun pasar, Mm-mm. pemerintah di bawah pemerintahan Soeharto Orde Baru mengeluarkan Impres nomor 8 tahun 1981. Mm-mm. Impres nomor 8 tahun 81 Pujang. Mm-mm. Isinya untuk memerintahkan pemerintah daerah untuk membangun pasar dengan pinjaman melalui Bank BRI. Bank BRI sebesar 1.350.000.000 Untuk membangun pasar. Tanggap membangun pasar. Mm. Dan utang itu lunasnya tahun 98. 98. Tetapi karena ada keteledoran Pemda, baru dilunasi dengan bukti kwitansi dari BRI baru tahun 1999 yang bulan Juni. 99. Ya. Baru lunas. Baru lunas. Ya. Nah, jadi untuk menyikapi pasar yang terbakar itu, Mm-mm. pemerintah pun mengakui Pujang melalui SK Gubernur nomor 8284. Nomor SK Gubernur 8284. Nah, iya Pujang. Mm-mm. Jadi SK Gubernur 8284 itu Mm-mm. menyatakan bahwasanya untuk pengelola pasar diserahkan kepada pemerintah Kota Madya Payakumbuh. Yang intinya dia ada 7 poin, tapi yang intinya 3 Pujang. Ya. 3. Untuk pengelolaan diserahkan kepada pemerintah Kota Payakumbuh. Kota Madya. Kota Madya Payakumbuh. Untuk penghargaan pemilik ulayat diberikan pembagian hasil 30% untuk nagari, 70% untuk pengelola Pemda Kota Madya. Ya. Nah, kemudian selama hutang belum lunas, hak 30% nagari itu belum diberikan. Itu intinya SK Gubernur 8286. Nah, itu sejarah pada itu Iya. ya. Kemudian tentu ada pertanyaan. Mm-mm. Setelah 99 lunas, setelah 99 lunas, pasar Payakumbuh ini Pemda tidak juga membayarkan hak nagari yang 30%. Oh, yang dari SK Gubernur tadi? Iya. 70-30. 70-30. Karena adanya dasar hukum, maka nagari Kota Nanggadang menuntut dan membentuk tim 9 untuk menuntut pasar Payakumbuh pembagian hasil itu Pujang. Nah, kemudian dipimpin oleh Pak Tamrin Manan SH waktu itu Pak Ujang dan Rusdi Zen yang di Balai Baru. 9 orang, tim 9-nya yang di-SK-kan oleh Kerapatan Adat Nagari Kota Nanggadang. Hasilnya pada tuh? Hasilnya Pemda meminta untuk BPKP untuk mengaudit pasar Payakumbuh. Setelah diaudit, banyak kerugian-kerugian dalam pengelolaan pasar itu, Bujang. Itu alasannya belum dibayar.
Itu kompensasi kok jadinya ndak itu ya. Iya. Ndak dapet nagari. Iya, tapi secara akuntabilitas clean akuntabilitasnya ndak nampak ada yang ndak pernah dilaporkan bara ruginya apa ke negara ndak pernah disampaikan. Nah, jadi dalam hal itu nagari pun menuntut Pemda Kota Payakumbuh. Menuntut Kota Payakumbuh bersama Nagari Kota Nampe sebagai pengulayat dalam tim 9 untuk menerbitkan perda. Menerbitkan perda pada tahun 2016 melalui demo-demo masyarakat adat Nagari Kota Nanggolan di Kota Nampe lahirlah perda 13 tahun 2016. Yang intinya Pak sebenarnya intinya ada pada pasal 16 Bujang. Pasal 16 itu untuk pembangunan pasar Payakumbuh itu dilakukan dengan musyawarah pemerintah daerah Kota Payakumbuh. Itulah kota Madial itu Bujang, kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat. Itu ayat 1-nya Bujang. Ayat 2-nya mengatakan hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam akta otentik di depan notaris. Itu Perda 13 tahun 2016 pasal 16 ayat 1 dan 2 tuh. Dan itu terlaksana pada itu. Kemudian Pujang, dan untuk menyikapi itu, setelah perda keluar, Perwako nak mau keluar Bujang. Untuk pelaksanaan tuh Perwako Bujang. Perwako. Kemudian atas kebijakan keluarlah Perwako waktu itu tahun 2017 atau 2018 kurang dikasih hasilnya 2% aja Bujang. Belum juga mengikuti SK Gubernur 8284 lagi 30%. Ya karena alasan belum mendapatkan yang signifikan pendapatannya. Pendapatan signifikan tuh hasil audit pasar tuh tak pernah diberitakan ke negara siapa wilayah layak nggak jelas rugi. Apakah yang pegawai negeri yang bekerja di situ dapat gaji juga, kita nggak tahu Bujangnya. Betul. Terus salah satu itu tuh kalau yang permasalahan itu pada itu. Jadi Bujang, nagari lah, dialah berprinsip nenek mamaku nagariku kan katumanya selesai Bujang. Betul. Katumanya selesai, ndak diperdebatkan mana dapat 2%, ada yang 9 juta, ada yang terakhir 3 juta 200 setahun. Dia maju. Terbakarlah pasar Payakumbuh ndak salah Ambo. Tanggal 27 Agustus 2025 gak Bujang. Ndak kalau ndak salah terbakarlah pasar Payakumbuh. Yang blok barat. Kemudian Pemda tuh ingin membangun kembali. Iya, benar. Statusnya bagaimana? Maka Pemda mendekati nenek mama yang ada di nagari untuk pelepasan hak wilayah ini. Sebab salah satu syaratnya katanya harus ada penguasaan Pemda dalam bentuk SHP, sertifikat hak pakai. Dalam hal ini Nagari Kota Nanggadang khususnya Pak Ujang, itu tidak ada permasalahan. Itu bagaimana nenek mama aku kata menyelesai jaga Pak Ujang tidak ada permasalahan, buatlah. Tetapi ikuti regulasi aturan yang ada di pemerintahan dan ikuti aturan regulasi secara adat.
Kira enggak bertentang pada tua. Nah, gitu Pujang. Nah, jadi permasalahannya ketika aturan pemerintah mulai SK Gubernur 8284 30% masyarakat adat pertama ditawarkan supaya jangan Pujang dalam bentuk petak-petak toko. Bangunlah, berilah nagari Kota Nanggadang dan nagari Kota Nampe petak-petak toko dan 8 nagari lainnya dalam bentuk-bentuk petak toko. Tetapi setelah komunikasi itu tidak pernah terjadi karena adanya aturan katanya kata Pemda itu ada berpotensi korupsi hibah langsung kepada hak barang-barang pemerintah tidak boleh dihibahkan secara langsung gitu kan ya. Betul aturannya. Nah, jadi karena itu disepakatilah dan pemerintah menawarkan dalam bentuk hibah dana abadi katanya punya. Iya. Jadi begini Pak Datuk, kita kemarin ada diskusi dengan Pak Wali Kota. Iya. Jadi beliau mengatakan begini, kalau pasar Payakumbuh itu harus dibangun melalui dana pemerintah, persyaratan itu yang tadi, punya SAP, harus bersertifikat. Iya. Itu yang pertama. Kalau dari hasil BPK, KPK, itu tidak boleh memberikan peta toko berbentuk peta. Iya. Nah, kompensasi tetap dijalankan seperti peraturan yang lama 70-30. 70-30. Kompensasi. Peta tidak bisa. Iya. Nah, tetapi untuk menginsentifkan beliau akan memberikan dana hibah per tahun. Nah, per tahun gitu Pak Datuk. Iya. Nah, itu pun yang ditawarkan oleh Pemda kepada nagari Kota Nanggadang dan nagari Kota Nampe. Tetapi dana hibah ini Pak Ajang itu adalah hak seluruh masyarakat yang ada, tidak terkait dengan penguasaan ulayat. Dan dana hibah itu menurut regulasinya tidak bisa pula tiap tahun Pujang regulasinya. Jadi masyarakat dan kalau kasamojo awaknyo jurang yang lain organisasi koni sedangkan awak punya hak di situ kok dana hibah yang digagian kawak. Jadi samojo awak minta tuh membuat proposal lo dari tanah awak membuat proposal ke Pemda kan tidak logis, tidak logis rasanya. Jadi masyarakat itu tidak setuju dan diadakanlah mediasi karena dana pencegahan penerbitan sertifikat dikirim ke BPN dan Pemda ingin melangsungkan juga. Tanggal 3 Desember nagari Kota Nanggadang, nagari Kota Nampe mengadakan pencegahan penerbitan sertifikat ke BPN. Kemudian Pemda tanggal 9 ingin melanjutkan. Pada tua. Jadi setelah pun kita tanyakan ke beliau, strateginya pas aku inginkan dibangun, kita bertanya ke Pak Wali. Iya Pak Wali. Pak Wali ngecen, apa persyaratan yang di AT itu kita penuhi dulu. Betul. Lah terpenuhi yang di AT itu misalnya yang di pusat itu kan dana bantuan turun untuk membangun. Setelah bantuan turun, kena syarat tadi itu pacik lah di nagari balik. Gitu, misalnya sertifikat, kok pacik lah balik, kok pacik lah balik. Itu tidak seperti yang itu, Bojang. Kita kan punya regulasi adat dan regulasi perda yang dibuat sendiri oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Nyata-nyata pasal 16 dari Perda 13 tahun 2016 untuk pembangunan pasar Payakumbuh harus musyawarah pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat hukum adat. Dan hasil dari kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk akta otentik. Kan jelas, kan masalahnya sudah sepele sebenarnya. Jadi setelah pertemuan-pertemuan kita kan dapat informasi pertemuan Pak Wako, silaturahmi, pertemuan tak resmi itu ada di Nindak Mamak sampai sekitar 20-an lah. 20 kali pertemuan.
Dan itu telah terlaksana. Cuma pertemuan tu harus dimasukkan kepada naskah akte notaris gitu pada Tua. Tidak Pujang. Mm-hmm. Jadi maksud awak dulu, jadi kami masyarakat hukum adat Nagari Koton Gadang dan Nagari Koton Nampe, sebenarnya Nagari Koton Gadang sudah full mendukung pemerintah Kota Payakumbuh. Menurut regulasi yang ada dalam Perda dan SK Gubernur 8284. Sudah ada pertemuannya pembagian 30%. Cuma tanggal 5 Januari 2026 diadakanlah penandatanganan akta otentik di depan notaris. Notarisnya adalah notaris dari Pemda. Sudah ada ditandatangani Pak Wali Kota dan 4 suku dan Kota Nanggadang. Kemudian ketuakan Kota Nanggadang, ketuakan Kota Nangampe. Cuma di Kota Nampe kurang 2 ompek suku. Oh, artinya kau pada Tua seperti kau ya pada Tua. Coba pada Tua celia. Oh, itu risalah di KPK kok Pojang. Oh, risalah di KPK kok. Iya, risalah KPK kok, risalah di KPK kok. Kalau yang itu risalah di KPK kok. Kebetulan Nambo tidak hadir di KPK doh, tapi dari kawan-kawan mengatakan risalah itu hanya kesepakatan yang dibuat di KPK setelah instruksi dan harus ditindaklanjuti kemudian di bawah di Kota Payakumbuh dengan pembentukan akta autentik di depan notaris. Dan akta itulah yang tidak pernah lahir. Sedangkan seperti tak lahir. Itu yang permasalahannya. Oh, di situ inti permasalahannya. Intinya permasalahannya di situ. Jadi sebenarnya apa tu ya kalau dewa tu istilahnya kita barundiang bermusyawarah. Iya. Jalehan. Iya, jalehan. Terus setelah itu hasilnya tu mari kita kuatkan dengan kekuatan hukum. Iya, betul. Dan dalam penjelasan pasal 16 itu adalah pegangan yang dia penjelasan dari Perda 13 itu Pujang yang pasal 16 itu Pujang. Dalam apanya? Dalam penjelasannya jelas-jelas di sana dikatakan Pujang pasal 16 ayat 2 itu kan hasil perjanjian itu dituangkan dalam akta otentik di depan notaris. Ayat 2 itu berbunyi jelas-jelasnya Pujang dalam penjelasan pasal 16 ayat 2 itu dituangkan hasil kesepakatan dalam akta otentik di hadapan notaris bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum pada seluruh pihak. Itu yang tak terlaksana Pujang. Pada awalnya Nagari Koton Gadang menyokong aja sebab Nagari Koton prinsip nenek mamaku nagari ko pemangku adat ko hukum adat ko adalah katu penyelasai. Iya. Tidak pernah keinginan untuk menghambat pembangunan pasar Payakumbuh, malah menyokong dengan ketentuan-ketentuan yang ada relnya secara regulasi hukum, regulasi aturan-aturan yang ada, dan kemudian dengan hukum-hukum adat. Ya. Begitupun pada Tua Ambo bercerita di beberapa nenek mamak Kota Nampe, beliau pun tak ada menghambat untuk pembangunan. Iya, tidak ada. Ya. Tak ada cik. Karena situ masyarakat luas lah untuk menimbulkan tampek ekonomi. Iya, betul. Silakan kita kasihan kita nak merugikan dah. Iya. Ingin merugikan dah. Tapi jelaskanlah yang kecil pada Tua tadi itu. Jelaskan sejala-jalanya. Iya. Jadi kebenaran ku muncul. Iya. Jadi akuilah iko seperti iko jalurnya Kota Nak Ulayat, iko silakanlah. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi dalam hal itu Pujang, masyarakat hukum adat dua nagari yang sebagai pemilik ulayat Kotonan Gadang, Joko Tanah Nampe dan 8 nagari lainnya yang berserikat
itu tidak ada ingin menghambat pembangunan pasar Payakumbuh. Tetapi relnya sudah ada. Relnya sudah ada. Ada regulasi undang-undang, perda dalam bentuk perda, bentuk undang-undangnya lagi. Pengakuan hak ulayat kan ada di Undang-Undang Dasar 18 ayat 2B kan mengatur pengakuan hukum tanah adat, dan kemudian sudah teknisnya ada dalam Perda 13 kan itu aja. Dan kemudian proses pelepasannya itu itu harus melalui mekanisme adat. Mekanisme adat akan kami lepaskan kalau menurut jalur Pujang. Kalau Kertanegara Gadang berprinsip. Jadi dalam adat kan ada 4 hak secara adat. Hak ulayat nagari dilepaskan dengan cara pelepasan hak ulayat nagari. Kalau itu ulayat kaum dilepaskan secara kaum. Kalau hak ulayat suku dilepaskan secara suku. Tentu ada berita acaranya. Kalau di Nagari Kotonan Gadang, pelepasan ulayat nagari ini melalui pleno ampe jini. Melalui pleno ampe jini. Kemudian pleno ampe jini itu karena banyak personalnya, surat pernyataannya dalam kesepakatan limbago adat bahwasanya tanah ulayat nagari akan kita pindah tangankan kepada pemerintah Kota Payakumbuh. Kemudian untuk pelepasannya dikuasakan kaum Pek Suku, itu menurut adat. Kaum Pek Suku. Dan kaum Pek Suku Nagari Kota Gadang sesuai semuanya dan dituangkanlah dalam akta otentik. Dalam satu pasal dari akta otentik itu adalah Dujang, pasal yang ke-13 yang ditandatangani di depan notaris itu, perjanjian ini, akta otentik ini adalah sebagai alas hak penerbitan sertifikat. Sedangkan akta otentik itu tidak pernah lahir, sertifikat lahir. Itu yang membuat Kementan merasa tidak senang Pujang. Itu kenyataannya. Nampak dia mau benang merahnya. Ya nampak benang merahnya. Nampak kan? benang merahnya. Jadi masalah aku sebenarnya tidak rumit-rumit mana ada sebenarnya. Masalah sipil. Cuma aku cara menyamek. Pertama dia mau cara menyamek. Yang kedua melo rambut dalam tapuang. Iya. Yang intinya Pujang, dalam pepatah adat mengatakan tuah sakatu lah menjadi. Kato adat kato pusoko, tuah sakatu lah menjadi. Bule aye dek pembuluh, bule kato dek mufakat. Cuma mufakat kok yang tak terjadi dah Pujang, kan itu permasalahannya. Jadi inginnya dengan tidak terbitnya akta otentik itu Nagari Kota Gadang merasa senang Pujang. Jadi ada dalam assumption of amination praduga tidak bersalah, itu ada rasa-rasanya tindakan-tindakan yang mengelabui masyarakat hukum adat Nagari Kota Gadang. Rasamu mungkin tidak ada sejauh itu untuk apa dapat itu. Cuma kelalaian nih kau. Kelalaian aja Pujang. Kelalaian mungkin. Agak arif dan bijak, agak arif dan bijak mesti itu. Boleh apa itu? Boleh. Agak arif dan bijak. Tapi kan menduga. Ya menduga. Dan presumpsi of innocence kan. Ya boleh. Boleh saja. Kalau mau mungkin ada kelalaian. Iya kelalaian. Ayo, api patah adat. Sasik di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Selesai masalah sepele. Iya betul. Jadi kini pada tua, kalau Nagari Kota Gadang, apakah sudah bersertifikat Blok Timur itu atau bagaimana pada tua? Seperti yang diterangkan tadi Pujang, Blok Barat dan Blok Timur tidak bisa kita pisahkan. Sebab awalnya satu nagari dan membatas-batasnya adalah ulayat nagari masing-masing. Sedap ulayat Nagari Kota Gadang itu belum bisa untuk dibagi. Sebab kalau kita
pedoman kita tentu bari balobe adat. Iya, Bari balobe adat. Nah, kaum Ma yang menguasai di Pasar itu dulu, yang menyerahkan ke Nagari. Dan di Kota Nampe, kaum Ma yang menyerahkan ke Nagari. Waktu jadi santai pada tua. Jadi kau sertifikat Pasar Blok Timur, sertifikat Blok Barat kau nggak bisa ada. nggak bisa dah. Blok Barat punya Kota Nampe, Blok Timur punya Kota Nanggadang. Oh, nggak bisa Pujang. Sebab dalam perda itu punya hak wilayah Nagari Kota Nanggadang dan Kota Nampe. Jadi kalau kita kaji dari bari balobe adat, itu satu kesatuan yang utuh, Pujang. Sebab Nagari itu satu dulunya. Iya, betul. Tapi dalam hal itu, artinya nenek mama wak di Kota Nanggadang, di Kota Nampe lah melakukan musyawarah besar kepada tu. Kalau Nagari Kota Nanggadang untuk menyikapi iko pada lah ada pleno-pleno adat. Tetapi tidak ada titik temunya, dan ada titik temu yang terakhir setelah kembali dari KPK bahwasanya kita menyerahkan secara adat dalam bentuk SHP, tetapi diikuti Perda 13 pasal 16 ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Karena tidak terjadinya itu, nah itu yang permasalahannya, Pujang. Kini pada tua, kini kan Iko mungkin bisa awak minta sebagai pandang pada tua sebagai nenek mama ya. Ya. Awak lapen dulu di jabatan misalnya sebagai pandang nenek mama tokoh di Payakumbuh ko. Kalau Iko yang terjadi, bisakah kira-kira diselesaikan balik? Insya Allah kalau kita berjalan di atas rel yang telah ditetapkan secara hukum adat dan hukum negara, dan hukum negara itu kan hierarkinya undang-undang dasar, undang-undang sampai Kaperda, beko bujangnya secara hierarkinya. Kalau ikuti itu, nggak selesai, udah bujang selesai. Mulia balik ke pangkal jalan ya kan? Mulia pada tua. Mulia. Iya. Kata mufakat itu adalah lembaga yang tertinggi dalam adat Minangkabau, Bujang. Iya, betul. Ada yang iko politis, enggak. Iko adalah harga diri yang dipertahankan anak Nagari. Ya, kini Iko pada tua. Kalau misalnya kesepakatan Iko, kok misal pada tua. Misal ya. Kesepakatan kau oke, keseluruhan. Pemerintah dalam untuk membangun kau wajib mensertifikatkan Iko. Ya. Sertifikat itu tentu diberikan kepada Pemko dengan lado tadi yang di pada Tua Kecen dibuat dengan notaris. Iya. Itu menjadikan hak pakai. Iya, hak pakai. Maukah Nagari ko untuk membikinkan hak pakai kepada pemerintah kota? Kalau di Nagari Kota Nanggadang, Pujang, itu adalah dalam pleno mengambil keputusan itu, Pujang. Tapi cuma tidak terjadi akta otentik yang diamanahkan Perda 13 ayat 2 itu tidak pernah terjadi. Kan itu permasalahannya. Iya. Jadi kalau kini diulang balik, tentu pleno lo balik dulu Nagari balik. Ya, itu diulang balik. Ulang balik. Ya, kalau nak kursiku diulang dari kalau ambo segmen sendiri je kok ambil keputusan sendiri ambo. Iya, diulang balik bersama-sama. Namo se kita bermusyawarah mufakat. Mufakat. Iko kan lalape gambaran di kan Kota Nanggadang. Iya. Kalau secara sekilas bisa nak Datuk mencari kira gambaran Kota Nampe. Kalau sama ceritamu yang tadi. Kalau ikut kola balik dengan proses yang bagus, lalu otentiknya, bukti otentiknya, dan harus dibuatkan sertifikat pasal Payakumbuh ke kita untuk menjuluak dana aku dari pusat aku tiba ke Payakumbuh. Ambo rasu itu hanya salah same. Balik apa kata, nenek mamaku kan kalau menurut pandangan Ambo, tak kalah beda jauh ke Nagari Kota Nanggadang dan Kota Nampe itu. Cuman carunya juga yang carunya. Sama kalau Kota Nanggadang, Kota Nampe, kok siapa iwang gitu ya. Carunya juga. Carunya. Pendekatan-pendekatan yang perlunya Bojang. Solusi ko pasar kota bangun, pemerintah terbantu. Ulayat dihargai, kan itu intinya. Rakyat tak tanya Rakyat tak tanya dong. Ekonominya tuh. Jadi Kota Nanggadang kok
yang di barat tuh banyak kotonan gadang tuh yang pedagangnya Pujang. Yo, nusanak mo do dia te pada tua menjahit. Yo. Ya kan? Nusanak kita do dia te itu menjahit tu. Jadi Awak kita kan ndak ingin lama-lama pas aku tu nyanyi nak kemanakan kita kan Pujang. Iya, betul. Tapi itu ajanya. Masyarakat Wadap siap untuk membantu, siap untuk bermusyawarah, dan intinya ikuti musyawarah itu menurut rel yang telah ditetapkan secara adat dan secara aturan negara menurut hierarki undang-undang. Mulai daripada undang-undang dasar, undang-undang, selanjutnya ke bawahnya. jadi bak kecek kalau makmu nak berpatah petiti mana daripada tua. Ya. Kalau dulu tu makmu kalau sasek mo sebenarnya pai berjalan. Ang batanyo tu ketampik batanyo di. Ang batanyo tu ketampik batanyo di. Ang berjalan tu mulai dari tampik ang berjalan. Jangan sasek ang. Itu. Jadi statement-statement yang diadu-aduan di medsos itu tidak perlu. Diplomasi kalau apa kata awakku untuk dapat air yang jani sayap yang landai, carilah bahas supaya itu jani ya. Ya. Kok di perambunan dulu air itu. Ya betul. Nggak ada yang sulit dia pada ada yang sulit dah. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada di podcastnya Kusia Bendi, khususnya masyarakat Payakumbuh dengan terjadinya musibah terbakarnya pasar Payakumbuh, Niniak Mama alim ulama nagari yang ada di Payakumbuh ko tidak akan menghambat pembangunan. Malah ingin mempelancar pembangunan itu supaya jangan teraniaya anak kemanakan. Tetapi jalanilah sesuai dengan prosedur. Ada prosedurnya negara, ada prosedurnya adat. Jalani itu supaya bertitik temu, lakukanlah musyawarah. Pak kecek pada tua tadi, kalau salah di ujung jalan balik ke pangkal jalan. Okey. Selesai pada tua. Selesai. Nak ada yang nak selesai dia pada tua. Jadi pada tua, dari hal ini terjadi, kau minta sebagai pada tua kau ya, boleh sebagai pribadi, boleh sebagai mewakili kan Kotonan Gadang, sebagai tokoh adat dan tokoh masyarakat. Apa kata nasihat atau solusi dalam penyelesaian khususnya yang terjadi ini pada tua? Kata adat je Pak Ujang kepada nenek mamakku kan Gadang bahasa Padua. Uriknya cukam kalangi. Santalo dah tua. Pada tu dia celik ke kamera sebelah siko. Uriknya cakam kalangi. Pucuknya cewang kebu. Uriknya cukam ke bumi. Pucuknya cewang kalangi. Dahannya nan gadang ko jolong basuh ko jangan. Nan tinggi tampak jauh. Kok dahan tampak bagantuang. Kok daunnya rimbun tampak dagang bataduh. Jadi ni mama kok ndak ada doh. Ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahanku baik dengan Pemda secara elegan sebenarnya Pujang. Tapi janganlah. Itu aturan-aturannya lah ada. Jadi intinya itu aja nya Pujang. Kok ada nenek mama sasek ini diperbaiki. Tapi kalau Pemda kok sasek pula diperbaiki pula lah. Itu akan menjadikan titik temu antara Pemda dengan masyarakat adat. Pasti ada pertemuannya Pudang. Sebab katu adat kau tu suku tuasa katu lah menjadi boleh ayah dek pembuluh, boleh katu dek mufakat. Ndak ada itu le. Mama baraju kemanakan baraju ke mama baraju ke penghulu baraju kamu fakat musakat berdiri dengan sendirinya dengan Allah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Pujang. Jadi kalau lehado itu jalankan tak ada kusui nak saleh. Apalagi kok kusui. Kalau kategori kusui kau rasa masih kusui bulu ayam baru Payang. Kusui paruh yang malasen baru kau. Pada tua. Ambo kan kalau di kecen mudo nak mudo le kecen tua lengkap tua warna le pada tua. Tapi dengan kejadian yang seperti kau pada tua,
kadang-kadang sudah bertemu pada tua kok. Ambo kemarin lah Serobok lo jumpa wali ya. Iya betul. Memang rasu ambo mungkin ada yang kekilafan Iya betul. dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Kalau raso-rasonyo kita dari Kusia Bendi, ku dimensia, aku ingin menjembatani atau ingin secaranya di mana kurang tu kita bersilaturahmi kembali. Tak ada nak mungkin kira-kira nak pada tu. Tidak ada nak kemungkinan rasanya dah Bujang. Mungkin sekali. Ya, karena kalau awak dapat santako daripada tu hal yang dah rumit mana sebenarnya. Nak masalah sepele ya Bujang. Ya. Hanya duduk pada hanya bersilaturahmi, bermusyawarah tu dibantangkan lapiak, diminum air kopi, diceritakan akar permasalahan dari ujung sampai ke pangkal, lah tahu permasalahannya, dimawak sampai tagak pada saat itu. Iya betul. Mungkin selesai pada itu. Selesai. Tak ada dah. Tak ada, mungkin sulit daripada tu. Sulit dah Bujang rasa-rasanya. Maya tadi, ya maaf, mungkin mungkin kok edo ego mak atau ego Pemda Kota Payakumbuh ego tu kurangi masing-masingnya bertemu dalam satu koridor bersaudara. Ya, ego tu pandang tu personal je pada tu. Ya. Tapi bagi cini mamak kalau lah berkumpulnya bisa di suatu lembaga tu tentunya lah kata bung fakai bersama. Iya, ya betul. Mungkin kalau personal tu biasa-biasa aja kan pada tu. Bagi cik orang kadang-kadang majanan tua hati mah biasa aja kan. Itu kan pribadi-pribadi masing-masing. Tapi kalau lah duduk bersama ada yang tak bisa ada. Ya intinya Pak Jang. Di nenek mamanya itu. Dudukkanlah persoalan itu menurut rel yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Kan itu aja Pak Jang. Baik secara adat maupun secara hukum. Baik pada tu. Enggak pada tu. Model kini kau baca cerita, macam ngecek, tak tahu-tahu lampiang saya dari sajam duduk di sini. Ayo. Tanpa sadari. Yeah. Kini pada tu dengan jarinan 10 aku pada tu ambo minta pada tu kata-kata terakhir pada tu yang memberikan penyejuk bagi kita semua. Oh gitu. Ya. Bagi ambo masyarakat adat closing statement pribadi Ya, boleh pribadi. Untuk masyarakat hukum adat rasanya nenek mama tidak akan pernah menghalangi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sebab iko menyangkut harkat hidup orang banyak. Tetapi ambo hanya menginginkan solusi-solusinya solusi yang win-win solution yang saling menguntungkan kepada para pihak. Jadi intinya Cako yang kecil Ujang, kok ada kesalahan-kesalahan yang selama kok yang kita lakukan supaya jangan sampai Allah tuh kalau kita masuk lo balik sudah PTUN kok masuk lo ke PMH apa sudahlah kita selesaikanlah secara awak kurang Minang adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Kok awak seperti kok gini kok? Kita ikuti aja lah jalan-jalan yang telah digariskan menurut aturan kesepakatan yang ada. Di maksudnya biko dengan pertemuan yang kekeluargaan kujanga pasti permasalahan kok akan dapat kita selesaikan dengan elegan saja. Itu harapan ambo. Baik pada tu. Terima kasih banyak pada tu lah nampak kita benang merahnya, titik terangnya lah nampak di Datuk lah hadir di siko. Alhamdulillah karena pada tu adalah peti buniannya dari Nagari Kota Nanggadang. Yeah. Tentu kita nampak mengupas sejarah ko dengan terbuka. Yeah. Lajani akhirnya. Pemandangan ko yang kabur selama ko pada tu kini lajani kita cari. Saati ko yang sasek selama ko yo bisa kita pelok masa sama jadi hati ko nanado yo ado salah rasa kita menerima apa nanado gitu. Iya betul. Jadi terima kasih banyak pada tuak dari hasil kita di podcast Kusia Bendi. Semoga hal itu sangat-sangat menjadi bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh, seluruh stakeholder lah.
Ya, yang tidak betul. bisa disampaikan satu persatu. Terima kasih banyak Tuk atas hadirnya pada Tuk di Kusia Bendi untuk yang kedua kali. Waktu dan kesempatan Datuk peluangkan hadir di Siko. Yo hanya untuk bersama kita, untuk anak kemanakan untuk negari kita supaya maju, kan begitu pada Iya, Tuk. betul. Jadi dalam hal itu Pojang, ambo sendiri sebagai pribadi ambo, Insinyur Anda Rosa Putra Datuk Pate Baringe, dalam penyampaian ambo tadi itu dalam prokes Kusia Bendi ko ambo ku kan bukan orang cedek pandai, bukan lo alim bijaksana. Ko ado kato nanta lompek, ko ado mulut nanta dorong, ko ndak dibari makanan paek, ko ndak diukuh kepada makan kato kepada bayak itu kepada masyarakat hukum adat 10 nagari maupun Pemda Kota Payakumbuh. Ambo minta maaf kepada Allah, ambo minta ampun. Itu harapan ambo Pojang. Ya, sama-sama pada Tuk. Terima kasih Assalamualaikum pada Tuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda telah mengikuti episod kedua dalam cerita kita masalah sampai dari awal kita dahulu episode pertama menceritakan sejarah Kota Payakumbuh dan sampai terjadinya ada permasalahan-permasalahan dengan tanah nagari yang ada di Kota Payakumbuh. Bersama Bapak Insinyur Anda Rosa Putra Datuk Patih Baringe. Dan inilah hasil dari diskusi kita. Jangan lupa selalu mengikuti Kusia Bendi, produknya Dimensia Kreatif. Dan bagi para pelaku UMKM, pelaku usaha instansi pemerintahan, karena kita udah ada space iklan di sini, silakan beriklan di Dimensia Kreatif supaya promosi-promosi usaha Anda, instansi Anda, terutama para UMKM bisa mendongkrak perekonomian kita bersama. Terima kasih. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.